Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami dengan judul membudidayakan cengkeh dan pala yang ada di Maluku Utara. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Saya Nurafia Septiani sebagai moderator. Saya Putri Dia sebagai pemateri pertama. Dan saya Naruto Mabela sebagai pemateri kedua. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, saya akan menyampaikan sedikit apa itu cengkeh dan pala. Cengkeh dan pala adalah salah satu rempah-rempah yang dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat Maluku Utara, salah satunya di Kota Ternate, di Kelurahan Moya dan Sulamadaha. Untuk menjelaskan lebih detail materi cengkeh dan pala, saya serahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan cengkeh. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Pandangan salah satu masyarakat Kota Ternate mengenai cengkeh. Slamet Muhammad S. Haji Mansur mengatakan bahwa cengkeh adalah salah satu jenis tanaman rempah-rempah yang disukai oleh negara luar karena manfaatnya yang sangat besar. Selain itu, membudidayakan cengkeh dengan cara perawatan pada pohon juga sangat diperlukan. Setiap 1 bulan sekali karena tumbuhnya rumput-rumput pada pohon cengkeh harus dibersihkan agar pohon cengkeh yang kita tanam tadi bisa tumbuh sehat dan subur. Yang kedua, penanaman cengkeh juga harus diberikan pupuk cengkeh agar cengkeh bisa tumbuh sehat dan subur. Dan waktu pemberian pupuk yaitu kurang lebih 3 bulan sekali. Yang ketiga, sering menyiram agar menjaga tanah untuk selalu subur karena tanah yang subur sangat berpengaruh pada pertumbuhan cengkeh. Proses penanaman cengkeh. Ada juga cara khusus agar proses penanaman cengkeh dapat tumbuh dan subur, yaitu untuk penanaman cengkeh pertama melakukan penyemaian di atas tanah dari buah yang dinamakan polong. Yang kedua, menunggu beberapa minggu untuk memindahkan penyemaian di polybag. Setelah berumur 1-2 tahun baru ditanam di lokasi kebun cengkeh. Yang ketiga, untuk penanaman cengkeh pertama langsung disiram dengan air, lalu 3 hari kemudian disiram lagi. Dan proses penyiraman pada pohon cengkeh yaitu tergantung cuaca. Jika panasnya terus, maka proses penyiraman harus dilakukan setiap hari. Jika tidak, dilakukan 3 kali sekali penyiraman. Dan untuk penanaman cengkeh juga tergantung letak lokasi atau iklim cuaca dan panasnya pada tempat perkebunan tersebut. Tanahnya juga sangat memengaruhi tumbuh atau sehat suburnya cengkeh. Jadi lokasi perkebunan harus mempunyai tanah yang subur karena apabila cuaca buruk, cengkeh yang ditanam bisa jadi rusak karena tanah yang tidak bagus. Jenis-jenis cengkeh yang ada di Maluku Utara. Yang pertama, cengkeh Avo. Cengkeh Avo merupakan salah satu cengkeh yang ada di Maluku Utara dan cengkeh ini berada di Kota Ternate atau berada di Gunung Gamalama. Yang kedua, cengkeh kumis. Cengkeh kumis merupakan cengkeh yang tumbuh atau berada di Pulau Kasiruta. Pulau Kasiruta ini letaknya tepat di Kabupaten Halmahera Selatan. Yang ketiga, cengkeh Manuhara. Cengkeh Manuhara adalah cengkeh yang ada di Taliabu dan cengkeh ini juga ada di Pulau Obi. Waktu panen cengkeh. Cengkeh biasanya berumur kurang lebih 4 atau 5 tahun baru menghasilkan buah atau baru bisa dipanen karena biasanya cengkeh musiman. Dan setiap tahun hasil panennya tergantung dari berapa banyak pohon cengkeh yang ditanam. Biasanya jika ditanam 150 pohon, cengkeh yang jadi dan tumbuh atau yang bisa dipanen hanya kurang lebih 100 pohon dan bisa menghasilkan 1 atau 1/2 ton cengkeh pada setiap tahunnya. Setiap panennya cengkeh, biasanya masyarakat langsung menjualnya pada pembeli cengkeh atau pada penampung cengkeh yang dibuat langsung untuk langganannya sendiri karena kebutuhan sehari-hari ataupun untuk perawatan cengkeh tersebut. Ada juga yang dijadikan bahan makanan atau mengolah makanan berbahan dasar cengkeh di dalam rumah untuk dikonsumsi. Pendapatan yang dihasilkan selalu setelah panen tergantung hasil panennya. Pada musim tersebut ada yang dapat dari 170 sampai 250 juta
pada saat musim cengkeh dengan harga per kilo 125.000 sampai 150.000. Tergantung stok cengkeh, apakah itu cengkeh gudang atau cengkeh harian yang sudah disiapkan. Sedangkan cengkeh gudang per ton beda harga dengan cengkeh harian karena stoknya sudah lama dan sudah kering mati dan harganya lebih tinggi daripada cengkeh yang baru dipanen. Proses pengiringan cengkeh. Adapun proses pengiringan cengkeh agar berubah warna kecoklatan. Yang pertama, ambil hasil panen pada pohon cengkeh. Yang kedua, kemudian pisahkan antar gagang dan buah cengkeh. Yang ketiga, dijemur dengan sinar matahari kurang lebih 2 hari tergantung dari cuacanya. Jika mataharinya bagus tanpa adanya hujan, maka proses pengiringan juga akan lebih cepat, yaitu kurang lebih 3 hari sudah kering sampai berwarna kecoklatan pada cengkeh tersebut. Yang keempat, apabila cuaca kurang mendukung tidak dapat dijemur di luar, harus ada alat untuk penggiringan cengkeh di dalam rumah. Yang kelima, kemudian dapat diolah menjadi bahan makanan maupun dijual ke konsumen yang akan membeli cengkeh tersebut. Manfaat pada cengkeh. Cengkeh bermanfaat karena cengkeh itu rempah-rempah yang dipakai kebutuhan pokok di makanan, membuat rokok, kosmetik, dan penyedap makanan. Cengkeh juga diproduksi untuk obat-obatan tradisional maupun obat herbal yang dipakai dan dicampurkan menjadi ramuan tradisional, sehingga harga cengkeh melambung tinggi karena dibutuhkan juga oleh negara-negara luar. Obat tradisional yang berasal dari cengkeh itu sering disebut dengan minyak atsiri, yang disuling dari daun cengkeh dan buah cengkeh setelah kering yang mempunyai banyak manfaat. Itulah materi kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya baik, itulah hasil materi pertama kami. Selanjutnya saya serahkan kepada materi kedua untuk membahas materi kedua kami. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, itulah pembahasan dari pemateri pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua untuk membahas materi selanjutnya. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian pala. Menurut salah satu masyarakat Moya yang kami wawancarai, Sarbanon mengatakan pala adalah salah satu tanaman Indonesia yang memiliki nilai tinggi dan banyak manfaat. B. Bagian-bagian pala. 1. Bunga. 2. Buah. 3. Biji. Proses penanaman pala. 1. Bahan tanam. Siapkan lahan yang Anda butuhkan sebelum menentukan jumlah tanaman yang akan Anda tanam. 2. Persiapan lahan. Kebun buat tanam butuh dilakukan oleh tanah supaya jadi gembur. Pengolahan tanah sebaiknya dilakukan terhadap masa kemarau agar proses penggemburan berlangsung secara efektif. 3. Penanaman. Adapun proses penanaman pohon pala yaitu 1. Melakukan penyemaian bibit pala atau polong di polybag. 2. Saat sudah mulai tumbuh menjadi anak pala yang agak kecil baru dipindahkan. 3. Untuk penanaman pala pertama harus diikuti dengan menyiram dan memberi pupuk agar tetap tumbuh dengan subur. D. Masa panen pala. Tanaman pala merupakan tanaman yang cukup lama pertumbuhannya, kurang lebih 6 tahun untuk menghasilkan buah atau bisa dipanen, tapi bergantung cuaca juga. Apabila cuaca bagus dan tanah yang subur diperkirakan berbuah dalam waktu 4-5 tahun. Dari setiap tahun hasil panen tergantung dari pohon yang berbuah banyak dan yang subur. Tergantung dari cuaca juga. Setelah panen biasanya langsung dijual untuk kebutuhan pribadi di dalam rumah. Pala yang rusak dan tidak layak jual biasanya dibuang atau dipakai untuk keperluan rumah. Untuk penghasilan pala setelah panen tergantung banyak dan sedikit buahnya yang tumbuh. Untuk bunganya per kilo 250.000, bijinya per kilo 80-100.000. Setelah pohonnya ditanam dan mencapai kemampuan produksi maksimum setelah 25 tahun, pohon pala dapat tumbuh hingga 20 meter dan usianya bisa mencapai ratusan tahun. Membudidaya pala. 1. Pemeliharaan.
Selama penanaman pala sampai tumbuh dengan masa panennya, pala juga harus sering dirawat, tidak hanya dibiarkan begitu saja. Pemeliharaan yang harus dilakukan, perawatan pohon pala hampir sama saja perawatan yang dilakukan oleh masyarakat Ternate. 1. Perawatan pada pohon pala juga sangat penting, harus sering diperhatikan karena tumbuhnya rumput-rumput pada pohon pala harus dibersihkan agar pohon pala yang ditanam bisa tumbuh dengan sehat dan subur. 2. Kebanyakan masyarakat Ternate di Kelurahan Moya tidak menggunakan pupuk, tetapi apabila menggunakan pupuk juga lebih baik agar hasilnya lebih maksimal. 3. Pohon pala juga harus selalu terkena sinar matahari karena sangat penting. Apabila tidak terkena sinar matahari maka pala tidak akan berbuah. 4. Apabila terjadi musim hujan dan tidak ada sinar matahari, beberapa masyarakat di Moya membakar api di bawah pohon pala dan mengasapi pohon pala lalu kering. Salah satu alternatif menggantikan sinar matahari agar lebih cepat. Tetapi dengan terkena sinar matahari langsung lebih baik kualitasnya daripada menggunakan api, karena kalau diasapi palanya menjadi hitam. 2. Larangan selama melakukan penanaman pala. Menurut informan, untuk kebun pala tidak mempunyai larangan ataupun aturan yang dipercaya, hanya saja melakukan penanaman dan merawatnya dengan baik agar bisa tumbuh dengan subur dan berbuah. 3. Biaya yang dikeluarkan selama menanam pala. Untuk menanam pala juga mengeluarkan biaya apabila tidak ada bibit. Mereka membeli pala yang sudah lumayan tinggi dengan kisaran harga 25.000 per pohon, dan juga membayar orang yang naik pohon pengeringan pala. Setelah proses pelepasan pala dari fulinya, dijemur menggunakan terpal hingga 4 hari lamanya. Itu pun tergantung cuaca jika panas full. Tapi ketika musim hujan, masyarakat Maluku Utara memang memanggang di api sedang agar lebih cepat kering. Karena ketika menunggu selesai hujan maka akan menghambat waktu. Setelah kering, kemudian pala ditumbuk untuk mengambil biji di dalamnya. Selesai semua, kemudian dipilih pala yang bagus dan berkualitas lalu dijual. Pala yang rusak tidak untuk dijual belikan. Biasanya mereka memakai untuk keperluan di dalam rumah, membuat ramuan obat di rumah. G. Sebagai mata pencaharian masyarakat. Kebanyakan pala dan cengkeh dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat di Ternate. Karena pala dan cengkeh paling banyak diminati oleh orang luar sehingga harga pala dan cengkeh menjulang tinggi. Pala dan cengkeh juga sering diekspor ke luar negeri sehingga bisa menguntungkan bagi para petani yang menanamnya. Selain mata pencaharian pala dan cengkeh, juga ada yang diwariskan secara turun-temurun keluarga mereka. Dari situ dijadikan tempat mata pencaharian keluarga. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah materi yang dapat disampaikan oleh kedua pemateri kami. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit manfaat pala. Pala adalah salah satu rempah antioksidan yang bersifat antibakteri. Pala juga dapat mengatasi masuk angin dengan meminum rebusan pada buah pala. Dapat menghangat badan dan perut yang kembung karena masuk angin. Hal itu terjadi karena minyak atsiri yang ada dalam buah pala. Pala juga dapat mengatasi gangguan tidur. Pada masyarakat Maluku Utara, memanfaatkan pala sebagai pemberi aroma harum dan penguat rasa dalam masakan yang cenderung pedas atau penghangatan. Pala juga dikelola menjadi bahan makanan maupun bahan makanan pokok, yaitu manisan, sirup pala, minyak pala, dan sebagainya. Dari hasil pembahasan dapat kami simpulkan bahwa cengkeh dan pala merupakan salah satu penghasilan bagi masyarakat Maluku Utara yang ada di Ternate, khususnya di Kelurahan Moya dan Sulamadaha, karena itu menjadi salah satu penghasilan mereka untuk menghidupkan kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.